A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan hari ini saya akan berkongsikan sedikit tazkirah, yaitu yang bertajuk setiap nabi dan pendakwah pasti ada musuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tuti'il kafirina wal munafikin wadda'azahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Maksudnya, dan janganlah kamu menurut kehendak orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik, dan janganlah kamu menghiraukan usikan dan celaan mereka, serta berserahlah kepada Allah, yaitu yang memelihara keadaanmu, dan mintalah dan cukuplah Allah sebagai pelindung, yaitu yang menyelamatkanmu. Surah Al-Ahzab ayat 48. Ayat ini ialah tentang keadaan Nabi Muhammad SAW dengan orang kafir dan juga orang munafik. Bagaimana sikap mereka dan juga reaksi Nabi kepada mereka. Wala tuti'il kafirina wal munafikin, dan janganlah kamu menurut kehendak mereka. Kenapa Allah melarang Nabi supaya tidak menuruti kehendak mereka? Bila mana Allah kata jangan turuti, ini bermakna orang kafir dan juga orang munafik ada suruh Nabi buat sesuatu. Antara salah satu benda yang orang kafir suruh Nabi buat ialah mereka mengajak Nabi supaya ikut menyembah Tuhan mereka. Wahai Nabi Muhammad, mari kita menyembah Tuhan kita sama-sama. Hari ini kamu sembah Tuhan aku, besok aku akan menyembah Tuhan kamu. Maka turunlah ayat Allah yang berkata, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Maksudnya, dan katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini adalah hasutan orang kafir kepada Nabi Muhammad. Dan orang kafir juga menghasut orang Islam untuk menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Di antaranya di dalam surah An-Nisa ayat 89, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Dan mereka suka apabila kamu telah menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Sebagaimana kita lihat di zaman sekarang, cara gaya hidup umat Islam yang tidak ada jauh beza daripada cara gaya hidup orang kafir. Daripada segi pemakaian dan juga daripada segi kelakuan. Ini adalah hasutan orang kafir kepada Nabi Muhammad dan juga orang Islam. Hasutan orang munafik pula macam mana? Sehingga Allah kata jangan turuti. Di antaranya di dalam surah At-Taubah ayat 81, Allah berfirman, wa qulu law takfuruna, wa qulu la tanfiru fi har. Maksudnya, dan mereka menghasut dengan berkata, janganlah kalian keluar beramai-ramai untuk berperang pada musim panas ini. Maksud di dalam ayat ini ialah orang munafik berkata kepada orang beriman, janganlah kalian keluar berperang pada musim panas ini. Dan orang munafik juga berkata kepada Nabi, dan orang munafik juga berkata kepada orang bahwasannya janji Allah dan Rasul ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah tipu saja. Ini adalah hasutan orang munafik kepada orang beriman. Jadi ini bermakna orang kafir dan juga orang munafik ini adalah musuh Islam daripada dahulu lagi hinggalah sekarang. Di antara orang munafik dan juga orang kafir ini, mana musuh Islam yang paling bahaya? Yaitu orang munafik. Sebab orang munafik kita tidak tahu, boleh jadi dia ada di sekeliling kita dan juga yang dekat dengan kita. Maka turunlah ayat Allah yang berkata, Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 31, wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh. Ini bermakna setiap nabi pasti ada musuh. Persoalannya, siapa yang menjadikan musuh ini kepada nabi? Yaitu Allah. Bermakna setiap nabi pasti ada musuh. Siapa musuh yang disebutkan di dalam ayat ini? Yaitu minal mujrimin, orang-orang yang berdosa. Tadi Allah sebut tentang orang kafir dan juga orang munafik. Sekarang Allah sebut pula tentang orang-orang yang berdosa yang mengajak manusia kepada kesesatan dan juga kekafiran mereka.
Jadi, di dalam ayat ini sebenarnya Allah mau bagi tahu kepada Nabi bahwasannya yang ada musuh di dalam dakwah ini bukan dia sendiri sahaja. Musuh ini ada daripada zaman Nabi Nuh lagi hinggalah sekarang. Dan bila Nabi tahu bahwa semua ini adalah sunnatullah yang memang sudah ditetapkan oleh Allah, maka hati Nabi pun menjadi teguh. Sebab itulah Al-Quran ini tujuan utama dia ialah untuk meneguhkan hati makhluk. Kembali kita ke surah Al-Ahzab tadi, Allah berfirman lagi di ayat seterusnya, wadda'azahum, dan biarkanlah gangguan mereka, yakni maafkanlah dan ampunilah serta pasrahkanlah urusan mereka kepada Allah. Kamu akan mendapatkan perlindungan dan juga pertolongan darinya serta terhindar daripada gangguan mereka. Kerana itulah di ayat seterusnya Allah berkata, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakkallah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai pelindung. Kesimpulannya di sini, Allah sengaja jadikan setiap nabi ketika buat kerja dakwah pasti ada musuh. Jadi, untuk kita pun bila mana kita ingin ikut kerja nabi yaitu berdakwah, kita kena bersedia bahwasanya musuh pasti ada yang tidak suka dengan kita dan yang tidak suka kita ada di jalan ini. Dan berpegang teguhlah kepada Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran ini adalah kekuatan yang sebenar. Serahkanlah segala urusan kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Itu sahaja daripada tazkirah saya hari ini. Minta maaf ada andai tersilap kata, terkasar bahasa. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.